Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan hingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayah sehingga kita tetap istiqomah dalam melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Tentunya ikut cara baginda Rasulullah. Teman-teman semua, tidak semua orang kita bisa bikin senang, dan tidak semua apa yang kita usahakan untuk membuat orang senang dan orang pun akan menjadi senang. Teman-teman, kali ini kita akan membahas bagaimana cara agar atau memfungsikan puit menjadi lar. Nah, ini tentunya teman-teman baru dengar. Memfungsikan puit menjadi lar. Jadi sebenarnya intinya di sini sekat itu hanya di lantai paling atas. Tentunya gedung ini harus lebih daripada satu lantai. Artinya 2 lantai. Bagaimana cara memfungsikan puit menjadi lar? Artinya kita bisa sudah membayangkan bahwa puit ini tidak besar. Puit ini tidak besar. Nah, jika kita memfungsikan puit ini menjadi lar, minimal puit bentuknya harus persegi panjang, tidak bisa segi 4. Itu pertama. Yang kedua, yang pertama tadi minimal 2 lantai atau lebih daripada 1 lantai. Dalam kurung 2 lantai. Yang kedua, puitnya berbentuk persegi panjang. Puitnya berbentuk persegi panjang. Dan minimal puitnya ukuran 1,5 dikali 3. Maksimal lebar gedung 6 meter, minimal lebar gedung 4 meter. Seperti itu. Jadi teman-teman semua, nonton video ini sampai selesai. Tentunya video-video ini berhubungan dengan video-video sebelumnya yang sudah saya buat. Kenapa saya membuatnya selalu berdasarkan standar minimal atau standar yang ada? Karena itulah yang baku, yang kami jadikan acuan standar, ya kan, dalam menentukan bagaimana RBW kita bisa lebih sehat, bisa lebih maksimal, bisa menjadi lebih produktif. Tentunya teman-teman mungkin yang sudah berpengalaman dalam budidaya walet, ya kan, ya, tentunya bila melihat gambar ini mereka langsung paham. Tapi ya kalau secara otodidak atau tidak berdasarkan pengalaman yang didapat selama ini atau jam terbang yang tinggi, tentunya akan menjadi sangat bingung. Oke, kita langsung saja ke pembahasan bagaimana cara memfungsikan puit menjadi lar. Saya di sini akan sedikit menyampaikan 3 sampel gedung, tentunya lebar 6 meter, 5 meter, 4 meter, dan panjangnya 6 meter. Lebih panjang lebih baik, dan tidak bisa kurang, karena ini berdasarkan ukuran. Ya, tentunya standar. Kalau standar artinya baku. Itu untuk saya. Kalau teman-teman ada yang berpendapat bahwa ilmu budidaya walet tidak baku, itu terserah pada teman-teman. Kalau saya, ini standar saya. Ya tentunya kalaupun ada yang pembahasan saya yang di luar standar, maka itu fleksibel. Artinya kita ya tentunya berdasarkan pengalaman lagi, dan kita jadikan referensi. Dengan referensi yang banyak, tentunya kita gabungkan sehingga dibuat keputusan menjadi seperti ini. Dan tentunya juga ini diambil berdasarkan proses dari tahun ke tahun. Apakah ini masih bisa diterapkan atau tidak? Ya, kalau tahun 2010 sebelumnya tentu, atau boomingnya rumah walet ini kan 2015 ke atas. Boomingnya. Kalau di bawah 2012, ini
melihat desain-desain yang kecil kenapa bisa begini, dan orang-orang yang sudah lama tentunya dia akan mengetahui prosesnya seperti apa. Apakah ini masih layak? Jadi pertimbangannya banyak. Ada melihat keadaan alam, melihat lingkungan, pertumbuhan sarang burung, berapa banyak, bagaimana keadaan dan situasinya. Ini semua mesti diperhatikan. Jadi terkadang kalau ada teman-teman tanya, saya sedikit agak cerewet untuk meminta data. Karena kalau datanya tidak lengkap, tidak akurat seperti apa yang saya minta, tentunya ini akan menjadi hambatan buat saya untuk menyelesaikannya, membantu mencarikan solusi atau membantu untuk menyelesaikan problem-problem yang ada. Tentunya semua ini atas izin Allah SWT. Allahu a'lam bishawab. Oke, langsung aja kita ke sesi video yang saya akan tayangkan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana sih cara, atau sesuai dengan judul tadi, memanfaatkan puit menjadi lar. Jadi intinya di sini adalah RBW lebih daripada satu lantai. Kedua, puitnya persegi panjang. Dan yang ketiga, tentunya lebar gedung 654. Kalau sudah lebar 8 meter itu sudah tidak bisa dijadikan puit sebagai lar. Dan intinya juga ini puit menyeberang. Ini intinya puit menyeberang. Itu yang keempat ya, lupa tadi dijelaskan di awal-awal. Jadi teman-teman semua seperti ini. Ini kita ambil sampel dulu. Kita ambil 3 sampel, 6x6, 5x6, dan 4x6. 4x6 ukuran puitnya 1,5x3, 5x6 puitnya 1,5x3, BW 6x6 puitnya 2x3. Bagaimana dengan jika RBW nya 6x8? Apakah puitnya boleh 2x4? Boleh. Nah, itu nanti di sesi tanya langsung di WA lah, kalau mau tanya bisa. Jadi kali ini kita akan membahas ukuran RBW 6x6, 2 lantai, dan seterusnya. Jadi seperti ini contohnya. Maka di dalam ini sudah tidak ada skat. Bagian nesting room ini sudah ada tidak skat. Tentunya nesting room ukurannya 3x6 pertama. Kemudian ruang roping room ini 3x6, puitnya ukuran 2x3. Karena puit 2x3. Kemudian syaratnya tentunya puitnya nyebrang. Jadi puit nyebrang ini maksimal hanya 4 meter. Puit nyebrang maksimal hanya 4 meter. Kemudian ini untuk lantai paling atas yang berhubungan dengan LMB. LMB-nya boleh dibuat 50-60 atau 60-80, 40-60 atau 60-80 boleh. 70-70 dari samping kanan kiri atas bawah. Atas 70, dari dinding 70. Kemudian bagaimana dengan lantai paling bawah? Nah, tentunya lantai bawah tanpa ada skat sedikit pun. Jadi lantai paling bawah tidak ada skat. Ini belum dihapus ini. Maka puit di sini difungsikan menjadi lar. Coba kita tampilkan bagaimana sistem pencahayaan. Kita balik cahayanya. Oke, ya. Nah, kita ingin mengambil sistem pencahayaan dari arah LMB. Teman-teman bisa lihat. Atau lebih mudahnya coba saya tutup dulu di atas.
nanti kita akan tampilkan. Tentunya cahayanya, ya kan? Nah, seperti ini saja. Jadi dia tidak akan terlalu terang. Ini cahaya dari LMB. Oke, bisa dipahamin. Nah, tentunya teman-teman, jika modelnya seperti ini, di sini harus diletakkan tweeter transit. Di sini harus ada tweeter transit. Itu yang harus dipahami. Dan nanti di bawah juga di sini harus ada tweeter. Di sini nanti harus ada tweeter. Oke teman-teman semua, ini untuk penjelasan RBW 6x6. Sekarang kita membahas RBW 5x6 dengan void ukuran 1,5 x 3. Nah, inilah yang dinamakan void yang difungsikan menjadi LAR. Artinya lantai paling di bawahnya dan seterusnya itu tuh sudah tanpa ada sekat. Itu sudah tanpa ada sekat. Terus bagaimana? Ini kan jadi cerita alasannya wallet cari void, tidak. Asal itu tadi jelaskan ada penempatan tweeter transit dan tweeter tarik di bawahnya dan seterusnya. Dan sekat yang namanya void menjadi LAR itu hanya ada di lantai paling atas. Ini kalau orang bingung, misalnya bingung sekat bagaimana, ya seperti inilah jadinya. Maka di bawah pool jadi area nesting room, void menjadi LAR, dan di atas lantai 3, lantai paling atas nesting roomnya tidak besar, 5 x 3. Terus voidnya di 1,5 x 3. Terus pembahasan untuk RBW 4x6, maka sama halnya dengan penjelasan sebelumnya. Bawah menjadi area nesting room, pool tanpa ada sekat, dan di atas akan menjadi area roping room dan nesting room yang ukuran 3x4. LAR-nya kita buat 60 x 120, 33. Terus bagaimana kalau untuk gedung yang 8 meter lebarnya? Maka tetap kita buat LAR-nya seperti ini, di bawahnya tetap terus ada LAR. Jadi void-nya tidak bisa berfungsi sudah menjadi LAR, tapi void tetap void, karena jika lebar 8 maka voidnya nyebrang. Tentunya bila ingin menggunakan void nyebrang, atau mungkin karena ada kesalahan pada saat penempatan LMB atau kesalahan memantau dari awal survei sehingga LMB harus pindah dan menyebabkan voidnya menjadi nyebrang, tidak ada masalah, maka inilah solusinya. Intinya penempatan tweeter tarik harus tepat agar wallet, pesannya kepada wallet yang di LMB itu sampai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini teman-teman semua bisa memahami dan bermanfaat buat para petani wallet khususnya dan umumnya yang ada di Indonesia dan di Asia Tenggara. Jangan lupa jika menyukai channel YouTube saya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Teman-teman semua, saat ini masanya wallet sangat menyukai suara inap top dan tarik top. Ini bocoran dari saya. Ini lagi booming, ini masa-masanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.